Nggih. Ya, terus nanti setelah itu kepada mentor disilakan memberikan penguatan, fokus saja pada penguatan rancangan dengan waktu maksimal 3 menit, dan setelah itu nanti 7 menit maksimal untuk penguji memberikan arahan atau saran-saran termasuk pendalaman lebih lanjut gitu. Untuk lebih efektifnya kami persilakan pada Mas Ma'ruf, bisa paparan Mas. Fokus pada poin-poin pentingnya saja terutama rancangan kegiatan Anda. Silakan. Oke, di slideshow. Nggih. Ya, oke. Eh, Baik, terima Silakan kasih. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bil hijrati minal ma'siyati ila taatillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati para coach, para mentor dan juga penguji pada hari ini. eh, Mohon maaf, izinkan terima kasih kepada Bu Amirah Ambarwati yang telah memberikan waktunya untuk saya presentasi. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Ma'ruf, SH, CPNS Penghulu Alih Pertama tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Pendaftaran Nikah Catin Anak Luar Kawin dan adopsi melalui e-book panduan layanan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para mentor, eh, Bapak Kiai Haji Muhyiddin SAG MSI dan juga Ibu Amirah yang telah membimbing dan juga mengarahkan saya, dan juga kepada Ibu Rini Perwanti SOS MSI. Mohon arahan dan juga bimbingannya, saran dan juga masukannya nanti terkait dengan aktualisasi saya. Saya bertempat atau ditempatkan di KUA Kecamatan Toroh yang memang KUA ini adalah instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang keagamaan. KUA atau Kecamatan Toroh ini Lanjut aja terletak, Mas, Mas ya, itu di skip, skip aja. Nanti ya, waktunya habis ya. di situ. Lanjut, next. Oke. Terus Langsung ke isu kemudian Anda. Oke. untuk latar belakang isu saya atau rancangan saya adalah yang pertama adalah inovasi dan juga gagasan saya ini sesuai dengan visi KUA Kecamatan Toro. Terus kemudian rendahnya kesadaran pegawai untuk membaca dan juga update informasi. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan diskusi interaktif antar pegawai belum rutin. Dan yang terakhir adalah tidak ada ibu pelayanan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Toro. Selanjutnya adalah analisis isu menggunakan metode APKL. Yang pertama, saya menemukan 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan, minimnya literasi digital dalam pelayanan di KUA Kecamatan Toro, inkonsistensi praktek pencarian duplikat akta nikah, terus kemudian yang keempat, belum optimalnya layanan pendaftaran nikah, catit, anak luar kawin, dan adopsi, terus kemudian yang terakhir adalah stagnasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi resmi di KUA Kecamatan Toro. Dan ketika saya analisis menggunakan APKL, saya eh, temukan 3 isu yang mungkin hasil dari saya analisis menggunakan APKL, yaitu yang pertama, belum optimalnya layanan pendaftaran nikah catin anak luar kawin dan adopsi, terus kemudian stagnasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi resmi, dan yang terakhir adalah inkonsistensi praktik pencarian duplikat akta nikah oleh yang seharusnya didampingi oleh pegawai KUA Toro. Nah, ketika saya analisis menggunakan metode USG, nah saya temukan core issue yang eh, yang terpilih adalah belum optimalnya layanan pendaftaran nikah catin anak luar kawin dan adopsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan, yang mana ini merupakan sesuai atau relevan dengan visi dan juga misi di Kabupaten Kecamatan Toro yang memang terselenggaranya layanan administrasi yang berkualitas dan juga sesuai dengan kepastian hukum. Untuk mengetahui faktor dan juga penyebab isu yang terpilih dengan metode Fishbone, yang pertama adalah man atau manusia.
pegawai kurang adaptif terhadap regulasi, pihak Jatin yang tidak terbuka perihal status orang tuanya sendiri. Dalam mengambil keputusan, pegawai tidak menunggu instruksi dari atasan. Terus yang terakhir, rendahnya kesadaran pegawai dalam membaca dan update informasi. Untuk materialnya, tidak ada pakem aturan yang rinci yang mengatur tentang pelayanan pendaftaran nikah anak luar kawin dan juga adopsi. Tidak ada ibu layanan pendaftaran nikah. From ayah Jatin pada SIM-kah Gen 4 masih umum, belum ada pilihan ayah kandung ataupun ayah angkat. Terus kemudian kurangnya informasi mengenai prosedur pengangkatan anak kepada masyarakat. Terus kemudian untuk metode, yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi kepada XP3N desa ini belum maksimal. Pelaksanaan diskusi interaktif antar pegawai belum rutin. Publikasi edukasi di media sosial belum terencana. Praktik adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus kemudian untuk lingkungan atau value, tidak ada reward untuk inovasi. Koordinasi antar pegawai kurang interaktif dan juga budaya kerja masih individualis. Gagasan pemecahan isu saya adalah optimalisasi layanan pendaftaran nikah Jatin anak luar kawin dan adopsi melalui e-book panduan layanan pendaftaran nikah di kantor urusan agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti saya laksanakan ketika aktualisasi, yang pertama adalah pengumpulan data, penyusunan draft e-book, menyelenggarakan FGD atau Focus Group Discussion, pengajuan legal standing, yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan yang pertama, pengumpulan data. Adapun tahapan kegiatan seperti yang di slide ini, tahapan kegiatan konsultasi mentor, menentukan kebutuhan data, menyusun instrumen penyusunan data, mengumpulkan data, pengumpulan data, dan kemudian outputnya adalah notulensi, jumlah kebutuhan data, instrumen penyusunan data, hasil data, dan juga hasil pengumpulan data. Ini pun juga sesuai dengan nilai-nilai ASN yang berakhlak, akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan juga harmonis. Setiap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini adalah saya sesuaikan atau saya eh, relevankan dengan visi dan juga misi dari KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Waktu Anda Kegiatan, tinggal 1,5 menit, Mas. Fokus ke kegiatan dan outputnya. kegiatan yang kedua adalah penyusunan draft e-book. Adapun juga kegiatannya eh, melakukan konsultasi mentor, mempelajari regulasi, menyusun perencanaan materi yang ada dalam e-book dan juga menyusun draft e-book. Outputnya notulensi, catatan kecil, draft isi e-book dan juga hasil penyusunan e-book. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan FGD. Harapannya adalah ketika FGD nanti terlaksana itu bisa menghadirkan Kasih Bimbel Islam selaku yang memang menaungi KUA-KUA di kecamatan di Kabupaten Grobogan itu. Terus kemudian yang keempat adalah pengajuan legal standing untuk menjaga kepastian hukum atau juga sesuai dengan struktural atau adabnya adalah harus ada legal standing di dalam ibu yang nanti saya akan buat. Terus yang kegiatan kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut dari e-book yang saya buat. Harapannya nanti e-book ini digunakan oleh seluruh pegawai di KUA Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan dalam menangani kasus ini. Terus kemudian untuk adapun jadwal kegiatan, Oke, cukup. Cukup, Mas, adapun cukup. kendala dan juga antisipasi. Itu. Oke, bisa di stop share. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilahkan pada mentor memberikan penguatan. Monggo, Pak Mulisin, disilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Dr. Amberwati yang saya hormati dan Mas Maruf dan semua yang hadir di Zoom ini, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf langsung saja Ibu, karena waktunya terbatas. Eh, jadi saya itu jadi pegawai sudah 20 tahun. Jadi problem mungkin juga sebelumnya sudah lama. Artinya ini problem di KUA, di manapun berada. Bahkan sampai detik ini saya juga masih diskusi dengan pengurus APRI Jawa Tengah terkait dengan bagaimana penulisan data-data pernikahan anak angkat, terutama adalah bapak kandungnya atau bapak angkatnya. Sementara di ijazah mereka, akte kakak itu semua adalah ayah angkat. Yang itu pengangkatannya tidak prosedural. Artinya main tembak dan itu mayoritas di masyarakat. Saya 20 tahun bekerja di KUA. Dari 7 KUA yang saya kerja itu, saya baru pernah sekali orang berupaya mengangkat anak, tapi itu pun hasilnya saya tidak tahu persis.
Dan kita juga tidak jarang menemukan orang yang menikah perempuan, tapi sebenarnya dia adalah anak angkat berdasarkan informasi yang masuk. Nah, kesulitan atau perbedaan pandangan di kalangan penghulu, saya kira ini masif secara nasional adalah bahwa ketika ditulis tidak sesuai dengan akta kelahiran kakak ataupun ijazah, itu mesti ada berontaknya. Padahal dia bukan ayah kandungnya. Sementara di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu jelas bahwa pengangkatan anak tidak menghilangkan status nasabnya dan seterusnya. Jadi ayah angkat itu hanya di catatan pinggir di akte kelahiran dan seterusnya. Ini problem ini masih dibahas terus dan akan dicarikan solusinya, disepakati minimal di tingkat Jawa Tengah dan semoga menyeluruh ke Nusantara terkait dengan ini. Supaya ada satu pemahaman bagaimana mensikap ini. Ditulis ayah kandungnya, datanya tidak mendukung, ditulis ayah angkatnya, itu melanggar syariat, melanggar undang-undang, dan kita ikut memasukkan data. Jadi ini problem. Jadi ini serius menurut saya. Saya kira itu gambarannya, Bu. Jadi secara nasional begitu. Mungkin ke depan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kita lakukan selama ini saya berupaya semaksimal mungkin untuk menulis nama orang tuanya adalah ayah kandungnya. Saya suruh membuat surat pernyataan, diwali otomatis ayah kandungnya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau, Pak, tolong ini anak angkat saya, tolong ditulis datanya sesuai dengan kakak akte yang ada. Dan itu karena hifdzun nasalnya itu tidak tercapai. Kita ini termasuk penjaga syariat yang harus juga menjaga keturunan, nasab, dan itu tidak boleh kita abaikan, apalagi hanya sekedar urusan administrasi yang dibuat oleh kita. Gitu. Saya kira itu gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulisin yang sudah memberikan penguatan terhadap pentingnya apa yang akan dilakukan oleh Mas Ma'ruf. Untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan Bu Rini untuk bisa melakukan pendalaman. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Bu Amiroh dan Pak Mukhlisin serta teman-teman para CPNS. Pertama, saya apresiasi banget dengan tulisan Pak Mas Ahmad ya. Idenya bagus. Terus tapi saya mau tanya, itu kan outputnya kalau saya tadi sekilas gitu ya di slide tadi itu kan ada 3 ya berarti ya outputnya ya, mau draft ebook, FGD, sama legal standing. Apa itu bisa kecapai dalam 1 bulan ini atau bagaimana? Mohon izin Bu, izin menjawab. Insya Allah bisa Bu. Jadi sudah direncanakan dari sekarang, terus kemudian nanti penyusunan e-booknya berapa waktu, terus kemudian nanti FGD-nya mungkin nanti 1 sampai 2 kali kami laksanakan untuk evaluasi, dan nanti untuk legal standing-nya kan sekaligus kepala KUA-nya kan Pak Mukhlisin, dan juga nanti kita aturkan kepada Kasih Bimas Islam. Gitu. Sebelum ini juga saya sudah komunikasi dengan Pak Kasih Bimas Islam di Kabupaten Grobogan. Gitu. Ya, siap. Berarti kerja keras banget ya itu ya, karena sampai 3 gitu ya. Biasanya saya pernah nguji paling cuma 1 atau 2 maksimal. Oke, kalau begitu, terus juga ada kebutuhan dari ini juga ya unitnya. Jadi menurut saya udah bagus. Mungkin Bu Miroh, silakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Nih Mas Ma'ruf berarti tinggal membuktikan saja ya apa yang direncanakan itu betul-betul bisa tercapai, dan nanti besok di ujian itu Anda sampaikan itu ketercapaiannya, keterlaksanaannya berapa persen itu ya. Jangan cuma bisa buat rencana tapi realisasinya dipertanyakan gitu. Baik, terima kasih Bu Rini, Pak Mulisin. Saya tutup. Boleh Bu? Tadi belum saya tutup. Bentar, setelah ini. Siap. Silakan. Pak Mulisin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita akhiri, silakan boleh Mas Ma'ruf kalau mau closing. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, penguji, mentor, dan juga moderator pada seminar rancangan aktualisasi saya. Saya tutup dengan pantun, Bu. Menanam bunga di pinggir jalan, harumnya semerbak sepanjang hari. ASN berakhlak selalu menjadi teladan, profesional, loyal, dan rendah hati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ma'ruf yang sudah
berpantun ria di pagi hari gitu ya. Kita akhiri seminar kali ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Pak Mulisin matur nuwun Pak, monggo bisa aktivitas. Saya yakin pasti sibuk sekali ini. Sembah nuwun Pak. Oke, Mas Ma'ruf, Anda bisa kembali ke main room ya, nanti untuk menginfokan kawan-kawan yang sudah siap bisa bergabung, terutama yang mentornya sudah join. Terima kasih Mas Ma'ruf. Untuk Oke. yang lain yang belum paparan, boleh ini ya.